Strategi perang Rusia makin ngeri. Terjunkan pasukan besar-besaran di Ukraina Selatan. Kondisi dinamis di medan pertempuran membuat strategi perang Rusia terus berubah-ubah dan sulit dideteksi. Baru-baru ini strategi perang Rusia di Ukraina kembali berubah karena ambisi mereka untuk merebut Ukraina Selatan. Penasihat senior Presiden Ukraina Oleksiy Arestovich menyebutkan bahwa strategi perang Rusia saat ini berfokus pada penempatan pasukan besar-besaran ke 3 wilayah Ukraina. Rusia melakukan penempatan kembali besar-besaran ke 3 wilayah selatan Ukraina, ujar Oleksiy sebagaimana dilansir dari Reuters. Mereka mencapai keuntungan taktis kecil, kemudian merebut kota Volhynic Donetsk sambung. Volhynic sendiri merupakan pembangkit listrik terbesar kedua di Ukraina yang memiliki kedudukan vital bagi kebutuhan energi masyarakat. Laporan Reuters menyebutkan bahwa penguasaan pembangkit listrik tenaga batubara Volhynic yang telah berdiri sejak era Soviet akan menjadi keuntungan strategis pertama Moskow dalam lebih dari 3 minggu terakhir. Menurut Oleksiy, Rusia tampaknya telah melakukan perubahan strategi untuk menyerang objek pertahanan strategis. Serangan yang digunakan merupakan serangan taktis yang cepat dan efisien. Hal tersebut ditujukan untuk melemahkan potensi ofensif Ukraina di kawasan industri Donetsk Timur. Ini akan menempatkan kami pada posisi di mana kami tidak dapat membebaskan semua wilayah kami dan menyerukan perundingan, ujarnya. Ukraina telah memperjelas niatnya untuk merebut kembali kota Kherson di Ukraina Selatan. Oleksiy Danilov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, menuliskan tweet pada awal pekan ini yang menyebutkan bahwa Rusia sedang memusatkan jumlah maksimum pasukan ke arah Kherson. Sayangnya, ia tidak memberikan detail jumlah pasukan Rusia yang dikerahkan ke Kherson. Selain Kherson, Rusia juga mengirimkan pasukannya ke wilayah Melitopol dan Zaporizhzhia di Ukraina Selatan. Sementara itu, Ukraina telah menembaki dan merusak jembatan penting untuk menghubungkan jalur di atas sungai Dnipro Kherson. Perusakan jembatan diharapkan dapat menghalangi pasukan Rusia untuk masuk ke dalam kota. Namun perusakan jembatan tak membuat gentar pasukan Rusia karena mereka akan beralih ke jembatan ponton dan kapal feri untuk membawa pasukan menyeberangi sungai. Detik-detik 200 pasukan khusus Rusia serang Bandara Antonov Ukraina, serangan dari segala sisi. Rekaman menegangkan pertempuran antara pasukan Rusia dan pasukan Ukraina terjadi di Bandara Antonov Gostomel Ukraina. Pasukan Rusia terekam bersiap untuk melakukan serangan helikopter di area lapangan terbang tersebut. Dikutip dari RT.com, tampak video tersebut menggabungkan cuplikan kamera tubuh yang menempel pada tentara, serta pantauan drone. Pertempuran Bandara Internasional Antonov ini tepatnya terletak di dekat kota Hostomel dan terjadi pada awal konflik Rusia dan Ukraina. Namun rekaman video tersebut baru diungkap ke publik belakangan ini. Sejumlah pasukan Rusia tampak turun dari helikopter dan melakukan pengamanan bandara tersebut dari udara. Kemudian pasukan darat juga melakukan penyerangan dengan sasaran darat. Pertempuran tersebut mengakibatkan hancurnya pesawat kargo terbesar di dunia, Antonov AN-225 Mriya yang ada di sana. Dari rekaman yang dirilis tersebut memperlihatkan bagaimana pasukan Rusia melakukan serangan tak hanya melalui satu jalur. Video serangan paling kuat di Bandara Antonov Gostomel dilakukan oleh 200 pasukan khusus Rusia Sparta dari Brigade Udara ke-45. Mereka mempersiapkan serangan, bertempur di lapangan terbang, membersihkan gedung, menyergap kelompok lapis baja musuh, helikopter tempur, hingga mengibarkan bendera Rusia. Di tengah keberhasilannya, Rusia meningkatkan serangan di semua wilayah operasional. Tekanan baru terhadap Ukraina ini sudah dimulai dalam beberapa hari terakhir dengan tembakan roket dan rudal ke kota-kota yang menewaskan puluhan warga sipil. Roket menghantam kota timur laut Chuhuiv di wilayah Kharkiv Sabtu malam pada 16 Juli 2022. Menewaskan 3 orang termasuk seorang wanita berusia 70 tahun dan melukai 3 lainnya, kata Gubernur Regional Oleksiy Neubov. 3 orang kehilangan nyawa, mengapa? Untuk apa? Karena Putin menjadi gila? Kata Raisa Shapovalov, 83 tahun, seorang warga yang duduk di reruntuhan rumahnya. Di selatan, lebih dari 50 roket Grad Rusia menghantam kota Nikopol di sungai Dnipro, menewaskan 2 orang yang ditemukan di reruntuhan, kata Gubernur wilayah itu Valentin Reznichenko. Ukraina mengatakan sedikitnya 40 orang tewas dalam serangan semacam itu di daerah perkotaan dalam 3 hari terakhir.
Rusia mengatakan telah mengenai sasaran militer. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memerintahkan unit militer mengintensifkan operasi mencegah serangan Ukraina di Ukraina Timur dan daerah lain yang dikuasai Rusia, di mana dia mengatakan Kiev dapat mengenai infrastruktur sipil atau penduduk. Jelas persiapan sekarang sedang berlangsung untuk tahap serangan berikutnya, kata Vadim Skybetsky, juru bicara intelijen militer Ukraina. Menambahkan bahwa ada penembakan Rusia di sepanjang garis depan dan penggunaan helikopter serang. Shoigu, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, terlibat mengenakan seragam militer di sebuah pos komando di saluran TV Zvezda ketika memberikan medali bintang emas untuk kepahlawanan kepada 2 jenderal. Pernyataannya tampaknya merupakan tanggapan langsung terhadap apa yang dikatakan Kiev sebagai serangkaian serangan sukses yang dilakukan ke 30 pusat logistik dan amunisi Rusia menggunakan beberapa sistem peluncuran roket bantuan barat.